Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kabar gembira untuk para netizen, para penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Karena 3 pemain kita, Ragnar Oratmangun, Tom Hai dan Nathan John, itu sudah mendarat tadi malam di Bandar Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Dan mereka sudah ada di Jakarta. Diawali dengan pengangkatan atau pengambilan sumpah dari bek kiri yang saat ini bermain di Heerenveen setelah dipinjamkan dari Swansea, Nathan Cho. Tengah malam langsung ketika mendarat, jadi masih dalam suasana yang capek, tetapi gerak cepat dilakukan oleh pihak Kemenkumham di Cawang atau wilayah Jakarta. Ini luar biasa. Kalau pertama kali terjadi bahwa seorang pemain baru datang dan itu berlangsung pada tengah malam, pengambilan sumpah ini dilakukan oleh Kemenkumham. Dan kita harus perlu mengapresiasi, ya, memuji bagaimana para petinggi atau orang-orang yang ada di Kemenkumham ini itu rela, mereka itu harus mungkin begadang, ya, padahal ini dalam suasana libur, ya, karena tadi malam itu mungkin memasuki hari pertama sebelum sahur, ya, ada tarawih, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan Nathan itu sudah langsung diambil sumpah, ya. Saya pikir akan berlangsung pada pagi ini, ya, juga bersama dengan Tom Hai dan juga dengan Ragnar. Mereka memang sudah tiba, tapi kenapa Nathan duluan? Sebenarnya Nathan ini kan sudah diambil sumpah pada 28 Desember 2023. Namanya masuk di Kemenkumham dalam daftar atau dalam list untuk diambil sumpah bersama dengan Jai Ises. Ya, pemain dari Venesia yang akhirnya hanya sendiri Jai Ises, Nathan tidak bisa datang. Karena mungkin kesibukan di klubnya dan pihak Swansea tidak memberi izin dia untuk berangkat. Sampai itu berlarut-larut. Ya, bisa bayangin dari akhir Desember masuk di Januari juga dia tidak bisa datang. Sampai di Februari juga dia nggak datang dan akhirnya baru di Maret ini. Sehingga wajar, pantas banyak penggemar sepak bola mengatakan, dia serius nggak sih Nathan ini? Kalau nggak tinggalkan aja. Kok seperti nggak ada niat untuk bisa diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat tim nasional Indonesia. Karena sebelumnya kan dia sudah datang, sudah ketemu dengan Pak Erik, sudah salaman dengan Pak Erik. Tapi itu dia, karena terlalu lama dianggap ini. Namun dia muncul. Dan karena dia sudah tinggal mengambil sumpah, jadi dia didahului, ya, oleh Kemenkumham. Dan dengan lancar semua berlangsung proses semalam itu. Nathan Joe sekarang resmi menyandang warga negara Indonesia, mendapatkan KTP dan paspornya. Setelah pengangkatan sumpah, itu dia langsung bisa didaftarkan, ya. Memang namanya sudah ada dari 28 nama list yang diumumkan oleh PSSI, yang dipilih oleh STY, nama Nathan sudah masuk. Tapi kan belum resmi ada pengangkatan pengambilan sumpah. Nah sekarang ketika resmi itu ada, dia sudah bisa daftar dan dia bisa masuk. Karena dari 28 nama itu akan mengerucut menjadi 23, 5 akan dicoret. Sesuai dengan regulasi dari FIFA bahwa hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Sehingga ketika Nathan sudah diambil sumpah, namanya pasti masuk. Ya, tidak mungkin akan dicoret. Dia sudah datang dan dia menjadi salah satu bagian penting bagi tim nasional kita dalam menghadapi Vietnam tanggal 21 Maret yang akan datang di Gelora Bung Karno. Sebelum 5 hari kemudian kita menuju ke Maidin Stadion di Hanoi untuk melakoni laga kedua melawan Vietnam. Jadi selamat buat pemain muda kita ini, Nathan. Dengan dia diambil sumpah, maka ini punya keuntungan bagi STY. Bukan saja dia masuk di dalam daftar pemain senior, karena usianya ini masih muda. Ya, karena kita kan akan lolos di U23. Ya, di Qatar, dia akan bermain pada 15 April, yaitu bulan depan, sampai 3 Mei. Putaran final untuk pertama kali Indonesia lolos dalam sejarah, sejak Piala Asia U23 itu dimainkan pada 2013. Nah, kehadiran Nathan Cho ini penting bagi STY. Ya, jika ia diizinkan oleh klub, dan saya pikir Heerenveen akan penuh mensupport tim nasional Indonesia. Dan itu sudah mereka jelaskan. Ya, sekarang mereka sudah mengirim 2 pemain mereka untuk diambil naturalisasi atau pengambilan sumpah. Nah, Nathan Cho diharapkan bisa memperkuat tim Indonesia di Qatar ya pada bulan depan. Jadi selamat buat Nathan Cho, sambil kita akan menunggu ya pengembalian sumpah dari
Tom Hae dan juga Ragnar Oratmangun. Satu sudah oke, dua lagi. Karena memang sekali lagi harus dituntaskan soal Nathan Cho ini. Cuma hebatnya memang itu berlangsung pada tengah malam. Luar biasa ya untuk pihak Kemenkumham di dalam mendukung ya gerak cepat ini yang dilakukan oleh pemerintah dan PSSI untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Ya, proses alih status federasi sudah langsung bergulir, dikebut habis untuk Nathan Cho sambil kita menunggu hari ini untuk Tom Hae dan juga Ragnar Oratmangun. Ya. Selamat sekali lagi buat Nathan Cho. Akan bersaing di bek kiri karena kita tahu di sana bek kiri kita punya Pratama Arhan, punya Sain Patinama. Sain memang tidak muncul karena dicoret mengalami cedera. Kita juga punya pemain asal Persib Bandung yaitu Edo Febriansa di sana. Tapi dengan keberadaan Nathan, saya kira ini akan rame di posisi bek kiri. Nah, dia juga punya posisi bisa bermain lebih ke dalam. Tapi semua tergantung dari STY untuk memaksimalkan potensi dari seorang Nathan Cho yang punya kecepatan, visi bermain bola yang sangat baik, passing-passing yang akurat. Sampai di sini saya berbicara sambil kita tunggu nantinya info selanjutnya untuk pengangkatan atau pengambilan sumpah dari Tom Hae, gelandang dari Herenveen ini yang juga sangat kita butuhkan sebagai orang pengatur serangan di lini tengah kita. Ini paling vital tentunya dalam permainan sepak bola dan juga pemain di lini serang yaitu Ragnar Oratmangun. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.